berdoa terlebih dahulu, sudah banyak yang join. Bapak terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hatimu, Bapak, apa yang jadi pesanmu supaya kami setiap hari berjalan dengan vitamin yang membuat kami semakin hari semakin kuat. Kami mau belajar untuk mendengar Tuhan apa yang jadi isi hatimu untuk Engkau sampaikan lewat hambamu. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jalani hari-hari kita. Ada banyak orang yang gak kuat jalani kehidupan ini ya. Tuhan itu luar biasa. Kemarin habis pulang pelayanan di Jakarta, sudah sore ya, mau pergi ke Bandung berapa hari kok gagal, batal gitu ya. Mau pergi tidak jadi. Tapi sepertinya kayaknya Tuhan itu memang gerakkan untuk saya pergi ya. Jadi setelah khotbah jam 5 sore ya, kita perjalanan ke Bandung, dan puji Tuhan perjalanan semua lancar. Ternyata Tuhan itu izinkan saya ya ke Bandung, dikirim untuk seseorang yang sangat butuh ya, butuh kekuatan. Jadi memang Tuhan itu ajaib ya. Saya cuma bilang gini, ternyata Tuhan dikirim Tuhan ke Bandung itu ada tujuan pesan Tuhan ya. Tuhan tuh baik loh. Kadang-kadang kita nggak ngerti cara Tuhan untuk menguatkan seseorang ya. Bisa dikirim orang yang bisa menguatkan juga ya. Saya sampai ngomong sama orang yang ketemu di Bandung, Bu, Ibu tahu saya ini doa berapa hari. Tuhan tolong ketemukan gimana caranya ada orang yang bisa menguatkan gitu ya, doanya. Ternyata hari itu kok bisa ya Bu Eli. Loh, untung loh saya tuh biasanya skip juga lihat DM masuk ya, karena banyak DM kadang saya cuman skip gini. Kok bisa? Coba kalau hari ini saya baca, nggak bakal saya ketemu. Kok untung bacanya hari Minggu juga. Jadi ketika hari Minggu saya baca, saya kaget. Loh, ternyata yang butuh konseling itu orang Bandung. Saya tuh baru ngeh, ternyata kalau sampai saya bisa tiba di Bandung itu karena Tuhan perintahkan saya untuk melayani seseorang yang memang sangat Tuhan mencintainya ya. Saya bersyukur saya sudah ketemu dengan orang yang konseling sama saya, dan ibu ini juga sudah move on. Dia kemarin ngomong sama saya, dia sudah bisa bangkit ya. Itu sebabnya malam ini kita perlu menjalani hari-hari kehidupan saudara yang memang fakta realitanya tidak mudah. Tapi yuk kita belajar bagaimana kunci menjalani hari-hari supaya di dalam setiap hari itu saudara tetap menikmati berkat Tuhan pada saat keadaanmu tidak baik. Ya, senyatanya kalau kita baca firman Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur, berarti senyatanya setiap hari kita di tengah masa yang sulit, kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, setiap hari orang benar itu dikejar berkat. Ya, setiap hari orang benar dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pemeliharaan yang dari Tuhan ya. Kalau hari ini kau tidak punya apa-apa ya, mulai kita berkata, aku hidup bukan ditentukan dari apa yang aku punya, tapi aku hidup ditentukan apa yang Tuhan punya. Aku hidup bukan karena kuat gagahku, tapi aku hidup hari ini karena kuat gagah Tuhan. Bagaimana Tuhan yang mencukupkan. Hidup kita tidak cukup, Tuhan yang cukupkan menurut kekayaan kemuliaan. Jadi tidak ada orang yang putus asa menjalani hari-hari. Kalau Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang pelihara. Ya, kira-kira hidup kita ini pernah kekurangan nggak? Kalau Tuhan yang memberikan saudara kekuatan, setiap hari kita berjalan dengan kekuatan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita pasti berjalan dengan
kecukupan yang Tuhan cukupkan. Jadi tidak ada orang yang hari-hari ini menjalani hari-hari dengan duka cita. Kenapa? Karena Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, tidak melampaui kekuatan, ya. Di samping itu Tuhan juga yang akan apa saudara? Memelihara hidup kita semua. Jadi kalau hidup dalam pemeliharaan, kekuatan, hidup dalam kecukupannya Tuhan, ya tidak ada orang yang takut menjalani hari-hari. Sekalipun hari-hari yang kita lewati seperti horor, ya. Jujur banyak orang ya kaget-kaget saudara. Kalau lihat hari-hari ini orang konseling itu, saya sendiri sampai aduh Tuhan, orang kok tambah jahat ya, orang kok tambah raja tega, ada orang banyak kejahatan berbagai macam. Yuk kita lihat dulu di Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Biar ayat ini menjadi rema ketika kita menjalani hari-hari. Standarnya orang benar hari-harinya, lihat apa yang perlu kita lakukan supaya dalam setiap hari kita hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Nanti kita bahas ya. Kunci untuk menikmati berkat di masa sukar itu jalani hari-hari dengan ini. Tuhan itu mengetahui hari-hari orang yang saleh, ya. Jadi kata garis bawahi adalah orang yang saleh. Lihat ya. Kalau kita menjalani hari-hari susah, senyatanya seperti renungan yang saya buat hari ini, senyatanya yang jadi masalah besar itu bukan masalah keuangan kita, rumah tangga kita, usaha yang bangkrut, kena kanker, enggak. Itu semua masalah yang biasa-biasa. Kenapa? Karena Tuhan pasti dapat memulihkannya dalam sekejap. Tapi masalah yang utama, yang hari ini Tuhan tidak bisa kendalikan. Badaimu sebesar apapun, Dia sudah punya cara untuk mengendalikannya menjadi tenang, ya, redah, teduh sekali. Tapi yang sulit hari-hari ini, yang kita tidak pernah berpikir bagaimana masalah yang paling sulit dikendalikan adalah badai di dalam hidup saudara dan saya. Yang paling sulit itu ketika Tuhan itu mau mengendalikan jalan hidupmu. Kita ini kalau disuruh jalan hidupnya benar, kadang-kadang kita merasa tidak bisa Tuhan, saya tidak bisa maafkan. Itu masalah besar buat kita. Kenapa? Kalau masalah keuangan, suatu kali bangkrut pasti jadi berkat. Rumah tanggamu kacau balok, ditutup dengan pemulihan yang indah. Tapi kalau kita tidak bisa keluar dari badai di dalam hidup kita, senyatanya itu masalah saudara. Kenapa? Kalau kita nggak bisa hidup jadi orang benar, iblis yang kendalikan jalan hidupmu, maka itu masalah besar. Kenapa? Ketemunya nanti dicuri, dibunuh, dibinasakan jadi maut. Lah kalau masalah keuangan yang hari ini menimpa saudara itu bukan masalah. Karena buat Tuhan itu kecil untuk memulihkan. Dia mau pulihkan hari ini cuma tinggal balik telapak tangan. Lah kalau sekarang belum terjadi ya karena memang tangannya belum dibalik. Tangannya masih menutup. Suatu kali ya tangannya pasti membalik. Nah sekarang sementara tangan Tuhan itu masih menutup jalan hidupmu, ya kita jalani aja. Ya sampai kita ketemu pintu-pintu yang terbuka. Tuhan tahu hari-hari orang yang saleh. Saleh ya. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Janji itu pasti selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Lihat ya, kita sebagai anak Tuhan hari ini, kata kunci untuk menikmati berkat Tuhan di tengah masa yang sulit, bagaimana kita menjalani hari-hari yang paling penting adalah menjadi orang saleh. Ketika kita menjadi orang saleh, maka Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, milik pusaka orang saleh tetap selama-lamanya. Masalahmu cuman sesaat, milik pusaka hak
hakmu untuk menikmati janjiku itu selama-lamanya. Dan orang saleh itu tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Tenang aja, bangkrut bukan ditutup lagi dengan malu. Suami selingkuh, istri selingkuh bukan lagi ditutup dengan malu, ya. Bahkan firman Tuhan berkata, mereka akan tetap kenyang pada hari-hari kelaparan. Bapak, banyak orang yang hari-hari ini mengalami kelaparan, kekurangan, ya, kurang kasih sayang, kurang pekerjaan, kurang penghasilan, kurang apa, banyak ngalami yang namanya kelaparan. Bahkan mungkin saudara, orang kelaparan tuh gimana sih saudara? Sudah tidak punya apa-apa, ya. Mungkin saudara sudah ngalami titik minus. Saudara percayalah kalau Tuhan berkata, orang yang saleh sekalipun hari-harinya seperti orang kelaparan, tidak punya apa-apa, hidup serba kekurangan, hidup serba pas-pasan, serba sedikit, tapi orang saleh itu tetap kenyang pada hari kelaparan. Saudara baca firman itu, waktu saya merenung saya bilang gini, iya ya, kok bisa ya orang benar itu memang bisa ngalami masa-masa kelaparan tapi tetap kenyang. Orang benar kemalangannya banyak tapi dilepaskan. Nah, ini bedanya orang benar sama orang dunia. Makanya yang jadi masalah terbesar yaitu ketika hidupmu mengalami masa kelaparan, masa kemalangan yang puncak, ketika engkau mengalami aib hari-hari ini, yang perlu saudara perhatikan bukan cari solusi masalah. Sekali lagi, waktu hidup kita yang jadi masalah, ngalami kelaparan, ya, saudara ngalami kemalangannya banyak, saudara ngalami aib, itu sudah dalam jaminan Tuhan. Tuhan tahu hari-hari orang saleh, ya, tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, tetap kenyang pada hari kelaparan, tetap dilepaskan walaupun kemalangannya banyak. Itu sudah janji Tuhan. Jadi masalahmu sebesar apapun, malam ini Tuhan berkata gini, nggak usah takut. Hari-hari yang kau lewati nggak akan celaka. Hari-hari yang kau lewati tidak akan kau kelaparan, tapi tetap kenyang. Hari-hari malang yang kau lewati buat orang saleh, itu tetap ujung-ujungnya aku pasti melepaskannya. Jadi aman. Makanya ketika saudara baca firman ini, kayak Tuhan tuh ngingatkan saya gini, bahwa setiap masalah itu sebenarnya tidak perlu dibuat panik. Yang perlu dikejar, banyak orang benar salah. Salahnya hanya kejar gimana cepat keluar dari masalah, ya. Saudara mungkin malam ini bilang gini, Tuhan sampai kapan? Kenapa ini harus terjadi? Mengapa Tuhan semua ini harus aku lewati? Tapi sebaliknya malam ini Tuhan juga berkata buat saudara, mungkin pertanyaan ini dibalik sama Tuhan. Tuhan bilang gini, walaupun aku belum jawab masalahmu, ndak usah takut. Milik pusakamu ndak akan hilang. Itu loh selama-lamanya jadi garansi, jaminan yang namanya janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Ndak usah bingung. Kamu bingung apa? Kemalangan banyak, jalani aja hari-hari dengan kemalangan. Suatu kali lepas. Apa yang tidak bisa aku lepaskan di hari kemalanganmu? Engkau ngalami aib, tidak akan pernah hidupmu ngalami malapetaka. Engkau ngalami apa hari ini? Kelaparan, hidup serba kekurangan, serba tidak cukup, serba tidak bisa apa-apa. Tidak usah takut. Yang pasti aku berjanji, jalani hari-harimu, engkau tetap kenyang. Kenyang dengan apa? Kenyang dengan kebaikan, kenyang dengan kemurahanku, kenyang dengan anugerahku. Loh, hari ini jujur loh, kalau kita bisa melewati tahun 2024, ya, hari ini di tengah masa sulit, melewati masa pandemi, saudara tetap bisa hidup. Itu karena kita dibuat kenyang oleh kebaikan, kemurahan Tuhan belaka. Kenyang kita dengan kebaikannya Tuhan. Nah, yang perlu kita ingat ya, ayat firman ini
sudah saya khotbahkan di gereja. Dan ini perlu saudara tangkap. Malam ini saya mau tunjukkan kata kunci di mana Tuhan itu ingatkan waktu saya membahas ayat ini. Saya merenung ayat ini, Tuhan bilang gini, sebenarnya banyak orang benar salah fokus. Fokusnya cari gimana keluar dari masalah. Senyatanya itu waktu dan caraku. Mereka tidak bisa paksa pintu kalau masih aku tutup tanganku. Tidak ada yang bisa paksa tangan ini balik. Tapi kalau sudah waktuku membalik telapak tangan, walaupun keadaanmu bonyok, tidak ada dasar berharap, tidak ada bukti baik. Tapi kalau sudah waktuku, semua itu pasti terjadi. Yang penting kata Tuhan, waktu saya siapkan ayat ini, adalah satu. Bagaimana mempertahankan hari-hari hidupmu tetap menjadi orang yang saleh. Karena yang Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Sementara kita jujur, Tuhan itu kalau saudara tanya sampai kapan? Tuhan balas tanya, sampai kapan kamu juga mau bertahan jadi orang saleh? Mengapa ini harus terjadi? Tuhan tanya. Mengapa kamu menjalani hari-hari ini sudah tidak jadi saleh lagi? Karena masalah tambah kompleks, hidupmu makin berubah, tidak jadi saleh. Tadinya saleh, sekarang bukan jadi orang saleh, tapi orang galak. Tadinya saleh karena stres depresi, sekarang jadi orang yang bingung, orang yang panik.com, orang yang banyak takut khawatir. Orang saleh itu selalu hidupnya itu tenang, percaya, dan berserah. Sekali lagi, ciri orang saleh tenang, percaya, berserah, sehingga responnya pasti benar. Nanti kita bahas ya sekilas bagaimana ciri 3 hal di firman Tuhan yang perlu kita kejar hari ini. Bukan kejar kapan masalahmu selesai, karena Tuhan nanti akan melemparkan pertanyaan balik, sampai kapan kamu berubah hidupmu menjadi orang yang saleh. Karena ketika hidupmu bertahan jadi orang saleh, semua hakmu itu akan kau nikmati. Semuanya Tuhan berkata, tidak usah takut, tidak ada aib, tidak ada malapetaka. Orang saleh tetap kenyang di hari-hari kelaparan. Kurang apa? Kenapa hari ini engkau tidak bisa menikmati proses? Karena engkau berubah, tidak menjadi orang saleh. Yang engkau kejar tiap hari kapan masalah selesai. Sementara Tuhan lagi menunggu hidup saudara dan saya di tengah masalah yang besar. Kapan kita menjadi orang saleh? Karena Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Jadi tiap hari harus mempertahankan status kita, jadilah orang saleh. Semua orang saleh di ayat ini dijamin 100% aman. Tetap kenyang, tidak ada aib, tidak ada malapetaka, semua hakmu. Apa yang menjadi milik pusakamu, janji-janji Tuhan itu selama-lamanya. Keuangan bangkrut sesaat, yang selamanya janji Tuhan diberkati, dipulihkan, dipelihara. Itu janji Tuhan. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk lihat ya. 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Ini ayat yang penting. Iblis itu sering kali mencuri hidup orang saleh. Iblis itu selalu mencuri arti orang saleh. Makanya iblis bilang gini, pelayanan ndak apa-apa, baca firman ndak apa-apa, berdoa aja. Yang penting iblis bilang gini, fokus sama masalah, terus pikirin masalah. Yang Tuhan mau hari ini, yuk kita berubah, jangan mikiri masalah, mikiri aja orang saleh. Kan
hari-hari yang dijalani karo orang saleh kan jaminannya aman. Jadi yang iblis mau saudara dipaksa fokus dengan masalah supaya ndak fokus jadi orang saleh. Orang kalau sudah fokus sama masalah, lihat ya, orang tuh berubah. Yang tadinya ndak marah-marah, suka uring-uringan. Yang tadinya mulutnya ndak kasar, sekarang gara-gara stres mulutnya kasar, mulutnya negatif, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang melemahkan iman, mulutnya mengeluarkan kata-kata kutuk sehingga hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan makan buahnya? Jelas. Perkataan orang saleh dengan orang stres dan depresi karena fokus dengan masalah jelas berbeda. Orang saleh selalu berkata gini, Tuhan aku percaya di tengah kelaparan aku tetap kenyang. Tokoku sepi, Tuhan tetap buat kenyang karena Tuhan mencukupkan semua kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Karena Tuhan kaya, karena Tuhan itu super hebat sumber dalam segala sumber, ya aku pasti tetap kenyang di masa kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai orang benar itu adalah Tuhan yang kayanya luar biasa, yang tidak terbatas. Nah, ini harus dilakukan. Makanya iblis itu tahu arti orang saleh. Kalau kita fokus dengan masalah, imanmu juga ndak iman saleh. Panik, tabrak hutang online, mulut suka ngomong negatif, yang tadinya damai sejahtera, yang tadinya bisa ngampuni, hidup dalam kepahitan. Sehingga semua berkat orang saleh itu hilang. Sekali lagi yuk kita baca 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Ini saya ambil contoh bagaimana kita sebagai orang benar hari-hari ini jangan pernah kejar solusi masalah, kejar orang saleh. Orang yang saleh 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Lihat ya, orang saleh itu selalu mengenal Allah dengan benar. Jangan hanya kenal Tuhan itu cuman pohon ATM, ya, center class, satpam, pokoknya butuh uang, datang sama Tuhan. Foto Tuhan, jagai suamiku, jagai anakku, satpam. Foto hadiah gift yang tiba-tiba foto center class. Tapi waktu kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang saleh selalu kenal siapa Tuhannya. Pastikan kalau kita kenal siapa Tuhan kita, tenang aja. Saudara kenal kan, orang saleh itu gak mungkin gak kenal siapa. Dan orang saleh itu selalu menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Berapa banyak malam ini anak Tuhan bukan jadi orang saleh, kelihatannya ke gereja, kelihatannya khotbah, tapi kata Tuhan pendusta. Ya, pendusta. Saya punya kenalan seorang pendoa. Kalau doa sampai semuanya itu getar saudara ya. Ayat Alkitab katam semua, baca Alkitab semua hafal saudara ya. Kalau doa bisa keluar nubuatan profetik, tapi dalam kehidupan sehari-hari jahatnya amit-amit saudara ya. Kalau marah sama orang sampai orang tuh sampai ngelus dada gini. Ya, kalau doa katanya 1 hari 5 jam penyembahan. Lah 5 jam ketemu siapa coba? Kalau 5 jam penyembahan dan dia berkata, saya sering dapat nubuatan dari Tuhan, dengar suara Tuhan peka. Lah kalau dengar suara Tuhan lah berarti ketemu Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, orang gak lihat Tuhan itu dalam hidupnya ibu. Saya bilang gini, orang gak lihat Tuhan dalam hidupnya ibu, tapi orang lihat iblis. Kenapa? Karena iblis itu bapak pendusta itu ada dalam hidupnya ibu. Ibu suka marah-marah, suka maki orang, suka ngadu domba.
otaknya licik. Nah, ini jujur, kita hari-hari ini yang Tuhan cari bukan hebatnya engkau bernubuat bisa khotbah, tapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang saleh. Makanya Tuhan tahu. Nah, lihat ya, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekali lagi, jangan mau jadi orang pendusta. Banyak orang hari-hari ini bertahan dengan proses masalah, tapi hari-harinya bukan hari-hari orang saleh, hari-hari pendusta. Ya, karena tidak menuruti firman-Nya, tidak kenal Allah. Lihat ayat kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jujur, kalau kita itu masuk dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam Dia. Kita tidak akan pernah jadi orang yang galak, orang yang sombong dan sebagainya. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ini kata kuncinya. Ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Wajib. Hari ini pastikan saudara dan saya, kita sebagai orang benar, orang saleh, itu punya kewajiban saudara. Bukan hanya hari ini saudara datang cuman minta mana berkat, mana Tuhan berkat, nyaman, sehat, sembuh, kaya, mobil, deposito, enggak. Tapi orang benar hari ini harus punya hidup wajib sama seperti Kristus. Berarti orang saleh itu kewajiban saudara menjalani hari demi hari. Jadi yang dipusingi hari ini, jangan cari solusi masalah buat saudara pusing 7 keliling, karena ini bagiannya Tuhan. Bagian kita hari ini adalah menjaga hidup tetap saleh, yaitu wajib hidup sama seperti Kristus, mirip seperti Kristus ya. Orang saleh bukan mirip iblis. Makanya cek hati nuranimu, cek rohanimu. Kita mirip siapa? Coba ya, saudara boleh jawab sendiri. Kira-kira sampai hari ini, kalau orang suka marah, Tuhan tuh enggak marah. Tuhan enggak suka marah. Tuhan itu panjang sabar. Walaupun enggak salah, panjang sabar, rendah hati, lemah lembut. Lah kalau saudara hari ini suka marah, mirip siapa? Ya, wajib hidup sama seperti Kristus. Itu bagian kita. Itu kewajiban kita. Kalau kewajiban kita lakukan, maka kewajiban Tuhan membuat kita tetap kenyang di masa kelaparan, tidak ada aib, tidak ada malapetaka, tidak akan memalukan. Dia juga akan menjalankan kewajibannya itu pasti. Hari ini Tuhan tunggu. Tuhan bilang gini, Tuhan sampai kapan ya? Tuhan bilang gini, ya kamu sampai kapan mau jadi orang saleh? Ya kamu sabar nantikan aku ya sabar menantikan kamu jadi orang saleh. Kan kamu harus punya kewajiban hidup sama seperti aku. Tapi tiap hari yang Tuhan lihat dalam hidup kita, jujur, orang suka maki-maki, suka menfitnah, suka hari ini mengatai yang buruk tentang orang lain, berarti kita ini mirip siapa? Kita ini wajib hidup sama seperti Kristus, tapi hari-hari yang kita lewati kita mirip siapa? Lihat ya, jadi 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, bagaimana orang saleh ya. Hari-hari orang saleh itu yang pertama. Orang saleh akan mengenal Tuhan dengan benar. Itu koreksinya ya.
bukan lagi pendusta. Nanti saya bahas satu persatu. Yang kedua, orang benar itu akan hidup dalam ketaatan firman Tuhan, bukan pemberontak. Yang tadi bukan pendusta, yang kedua bukan pemberontak. Yang ketiga, orang saleh itu akan hidup dalam kebenaran, bukan pecundang. Berapa banyak saudara hidup hari ini karena terlalu fokus dengan masalah. Di hadapan Tuhan, kita ini bukan orang saleh, tapi orang pendusta, pemberontak, dan pecundang. Sehingga kita ini hari ini diproses Tuhan terus, tidak selesai-selesai. Aduh Tuhan capek. Tuhan bilang gini, aku ya capek. Kamu capek, aku ya capek. Nunggu kamu ndak berubah-berubah. Lah hidupmu jadi pendusta, jadi pecundang, jadi pemberontak. Kenapa? Karena yang pertama kamu nggak kenal Tuhan itu dengan benar. Kamu juga hari ini kita semua ndak hidup dalam ketaatan firman, tapi berontak terus. Disuruh ngampuni ya ndak bisa, disuruh doakan musuh ya ndak bisa, disuruh sabar ya tambah galak. Loh jujur, hari-hari ini banyak orang yang konseling sama saya ya. Aduh, mau khotbah besok malamnya loh Bu Eli masih lihat film pornografi. Nah coba, jujur, itu loh khotbahnya urapan apa coba? Saya cuma tanya, loh Bu, kalau besok khotbah malamnya lihat film pornografi, besok khotbahnya gimana? Ya khotbah Bu, ya khotbahnya tentang berkat-berkat gitu Bu. Nggak ada yang khotbah tentang kudus-kudus. Ya khotbahnya ikut Tuhan, berkat pasti mengalir. Ikut Tuhan, sehat. Oh, khotbahnya cuma seputar itu, yang nggak ada urapan. Kenapa? Karena benar-benar hari ini kita nggak kenal Tuhan. Kita hidup nggak taat. Kita tidak hidup dalam kebenaran sehingga kita ini sebagai pecundang. Makanya orang saleh hari ini yuk kita mau jalankan 3 hal. Mengenal Tuhan dengan benar, bukan pendusta. Yang kedua, hidup dalam ketaatan firman Tuhan, bukan pemberontak. Yang ketiga, yaitu hidup di dalam kebenaran, bukan pecundang. Yuk kita lihat ayatnya satu persatu. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, cara pandang kita sama Tuhan itu pasti sama. Saudara kalau lihat masalah itu apa? Orang yang tidak kenal Tuhan, masalah pasti hancur, masalah malapetaka, masalah bencana. Tapi kalau orang kenal Tuhan, orang pasti bilang gini, kan Allah turut bekerja dalam segala masalahku mendatangkan kebaikan, berarti masalahku kebaikan. Berbahagialah jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti kalau hari ini aku ngalami masalah, cara pandang saudara mengenal Allah, Allah yang membuat saudara menyediakan kebahagiaannya. Dia Allah yang baik, yang selalu menyediakan kebaikan, kebahagiaan, ya masa depan yang luar biasa. Itu dibalik masalah, ada berkat. Nah, cara pandang kita, kalau kita kenal Tuhan, kita tidak akan marah loh sama Tuhan. Kita tidak akan kecewa sama Tuhan. Malah kita bisa bilang gini, wis to Tuhan, wong aku ini cuman hamba yang bodoh, ndak tahu jalan hidupku 1 jam ke depan. Ya sudah, suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau bentuk aku seperti apa, jalan hidupku berliku-liku, ya aku tetap ngikuti jalanmu karena ini jalan yang paling terbaik. Nah itu orang kenal Tuhan. Contohnya siapa? Yuk kita lihat contohnya Yusuf ya. Yusuf ini orang yang kenal Tuhan. Makanya ketika saudara-saudaranya ngalami kelaparan, ya butuh beras, butuh makanan, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak balas saudaranya. Lihat ya, Kejadian 45 ayat 4-7 terlebih dahulu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendalui kamu. Nah lihat ya, Yusuf itu hatinya tetap mau mengampuni saudaranya walaupun dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Orang yang contoh yang pertama,
orang yang kenal Tuhan itu pasti bisa menjaga hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir, lihat ya apa yang dikatakan berikutnya, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi tidak ada yang membajak atau menuai. Nah 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yang kedua, Yusuf itu kalau mengenal Allah, dia pasti berpikir positif tentang Tuhan. Dia tidak akan berpikir negatif. 8, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana. Yusuf ini selain punya pikiran positif, dia punya kerelaan untuk menyelesaikan kehendak bapak. Itu ciri orang yang kenal Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, orang kalau menjadi orang saleh yang kenal Tuhan, dia hidupnya akan selalu menjaga hati. Disakiti ya enggak apa-apa Tuhan. Suamiku, istriku itu cuman alat bagaimana sesama menajamkan sesama. Lewat suami galak, lewat suami selingkuh, lewat mertua yang galak, ternyata ini untuk menajamkan karakter Kristus. Nah, ini orang yang kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan pasti marah. Tuhan, aku ini sudah kurang apa? Nah, ini kurang ajar ya. Namanya kita cuman hamba, Tuhan adalah Tuhan. Maka izinkan dia yang punya kehendak. Jadi orang yang kenal Tuhan cirinya apa? Yang pertama, orang saleh harus bisa menjaga hati. Harus berpikir positif tentang Tuhan. Ya, yang ketiga harus rela menyelesaikan kehendak Bapa. Nggak enak, tapi kalau itu kehendak Bapak, maka saudara dan saya harus rela. Ya, sekali lagi, yuk jalani hari-hari orang saleh. Gimana Bu Eli? Ya sudah, orang saleh harus bisa jaga hati, harus berpikir positif tentang prosesnya Tuhan. Yang ketiga harus rela menyelesaikan kehendak Bapak. Sakit-sakit kalau itu kehendak Bapak, it's okay, aku rela kok. Ya, hari ini mungkin kau belum dipulihkan keuanganmu, tambah sulit, sekalipun jaga hati aja, tetap sukacita. Tuhan, aku percaya kebaikan. Bangkrut ditutup kebaikan, ancur ditutup kebaikan, ancur ditutup dengan kebahagiaan. Kalau ini memang kehendakmu, aku harus rela bersakit-sakit dahulu, tapi untuk menyatakan rencana Tuhan yang besar, aku percaya aku tetap kenyang di hari kelaparan. Aku tidak akan ngalami malapetaka. Aku pasti lihat kehidupan yang gilang gemilang. Itu cirinya orang saleh ya. Yang kedua, satu pembahasan lagi kita selesai. Bagaimana kita hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Buka Amsal 28 ayat 14 ya. Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Senantiasa, ingat ya, ada kata senantiasa, always, selalu. Jadi orang yang takut, yang berbahagia, orang saleh, itu kenapa berbahagia? Karena hidupnya selalu takut akan Tuhan. Berapa banyak kita malam ini hidupnya bukan senantiasa takut akan Tuhan, hidupnya on off. Bu, saya nggak bisa selalu takut akan Tuhan. Kalau ada tertentu dosa yang nyaman ya saya hidupi. Mau marah ya marah, mau maki orang ya maki orang, mau menfitnah orang, mau hari ini saudara mau tipu-tipu orang ya tipu-tipu orang. Ini ciri orang yang nggak senantiasa takut akan Tuhan. Lah, orang saleh itu standarnya harus selalu takut akan Tuhan. Makanya kalau kita selalu takut akan Tuhan, banyak orang takut masalah. Takut masalah, makanya mereka nipu-nipu orang daripada ndak bisa makan. Berapa banyak ibu-ibu yang pernah konseling sama saya, Bu, gara-gara saya ditinggal suami saya ambil suami orang. Karena saya takut ndak bisa makan, takut ndak bisa menyekolahkan anak. Nah ini, banyak orang hari-hari ini lebih takut akan
akan masalah daripada takut Tuhan. Lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan pekerjaan. Lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan uang, daripada kehilangan harga diri. Makanya saudara nuntut cerai. Kenapa? Kita tidak taat sama Tuhan. Kalau Tuhan benci perceraian, urusan harga diri diabaikan. Tapi berapa banyak orang nggak bisa. Orang bilang ini harga diri, harga diri. Tapi kita rela kehilangan Tuhan. Kita rela nggak taat sama perintahnya Tuhan. Kita lebih takut sama manusia, takut kehilangan harga diri daripada kita takut kehilangan Tuhan. Kita lebih rela. Ya sudah, perintah Tuhan diabaikan. Itu salah satu ciri orang yang rela kehilangan Tuhan. Kalau kita hari ini mau belajar, lihat, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Jujur saya ini produk yang mengeraskan hati. Dulu waktu saya jadi orang Kristen, suami saya masih ateis. Awal-awal menikah sampai pertengahan pernikahan, Tuhan bilang gini, Eli jadi istri tidak boleh nanduk walaupun suamimu salah. Tetap perintahku, hai istri-istri, tunduk sama suami. Tidak ada ayatnya, suami yang baik-baik, suami yang setia, suami yang kantongnya tebal. Tidak, termasuk hari ini siapapun suamimu. Suamimu selingkuh, ya tunduk. Suamimu bokek, bangkrut, ya tunduk. Suamimu KDRT, ya tunduk. Suamimu hari ini kuasar, kita tetap harus tunduk. Hari itu saya tidak bisa tunduk. Makanya ketika saya mengeraskan hati, jatuh dalam malapetaka. Sampai ada malapetaka rumah tangga saya menjadi horor. Di situ saya baru sadar. Waduh Tuhan, suami saya selingkuh. Kenapa Tuhan? Nah baru sadar. Lah saya baca firman, iya ya. Yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, kalau saudara tidak jadi orang saleh, saudara bertahan di tengah masa sulit, tetap ujung-ujungnya jatuh malapetaka. Kenapa? Setiap firman itu pasti jangan dikeraskan hati. Kalau Tuhan malam ini ngeraskan hati, menegur saudara lewat firman, siapa yang suka marah, suka maki orang, suka fitnah orang, suka hidupnya hari ini tidak berkenan sama Tuhan, yuk kita segera, jangan keraskan hatinya, berbalik cepat. Senantiasa takut akan Tuhan supaya tidak jatuh dalam malapetaka. Kalau kita hidup hari ini sebagai orang benar, ya saudara mungkin hari ini saudara tidak ngalami masalah apa-apa. Mungkin masalahnya ringan. Tapi gara-gara ngerasin hati, disuruh berubah, tidak berubah-berubah, ngenain daging terus, suatu kali ada malapetaka, jangan nyalain Tuhan. Ayat ini jadi peringatan buat saya. Ayat 18, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Nah, tidak bercela itu kudus, lihat ya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Jujur, saya jatuh dalam malapetaka, jatuh dalam lubang. Saya hitung, 15 tahun pernikahan saya ini mengeraskan hati. Makanya kalau saya ngitung proses 14 tahun, saya bilang ini, aduh Tuhan, berarti saya harus bayar harga 15 tahun ya Tuhan. Tuhan korting Tuhan, diskon Tuhan. Saya ingat benar, Tuhan saya ngeraskan hati selama 15 tahun loh. Tuhan itu keras mengingatkan saya, Eli tidak boleh maki-maki, mulutmu itu tidak boleh kasar, tidak boleh ngata-ngatain suami yang jelek-jelek, ngutuk-ngutukin, tidak boleh. Ngomong cerai-cerai itu tidak boleh Eli, itu sering kali diingatkan, tapi saya ngeraskan hati. Saya masih lihat, saya masih cantik, suami saya masih takut sama saya. Tapi apa yang saya tabur dengan kekerasan hati, saya hidup dengan bercela, dan saya hari itu senantiasa tidak takut akan Tuhan. Saya ngalami malapetaka dan jatuh ke dalam lubang yang saya gali. Makanya saya bilang ini, aduh Tuhan, nyesel. Saudara yang dengar firman hari ini, mungkin keuanganmu baik-baik ya, rumah tanggamu baik-baik. Yuk, kalau Tuhan ingatkan, jangan sampai hari ini 3 hal. Yang pertama yaitu jangan keraskan hati. Yang kedua, jangan bercela. Yang ketiga, jangan berliku-liku jalannya. Sudahlah, hari ini tanggalkan semua pelanggaran saudara. Supaya di tengah masa yang sulit, saudara tetap jadi orang saleh. Itu enak.
Tuhan tahu hari-hari orang yang saleh. Nggak akan ngalami malapetaka. Justru loh ya, justru waktu kita jadi orang saleh, kita fokus. Orang lain susah, kita itu tetap kenyang. Kenyang dengan kebaikan, kemurahan Tuhan diberikan hari ini. Satu pintu buka banyak pintu. Itu kalau kita fokus jadi orang saleh. Makanya hari ini jangan keraskan hati. Jangan hidup terus, hidup dalam celah ya. Jangan berliku-liku jalannya. Maka kita akan menikmati berbahagia. Enak ya jadi orang saleh itu ya. Bahagia, kenyang, diluputkan malapetaka, ndak ada aib. Aduh enak loh, bener. Makanya saya waktu ngerenungin firman ini saya bilang gini, iya ya Tuhan, hari-hari yang saya harus lewati bukan lagi fokus dengan masalah. Kita ndak bisa merubah. Kalau memang Tuhan ngerasin hati Firaun itu suamimu, keuanganmu dikerasin, saudara mau terus stres, berarti saudara melawan kekuatan Tuhan. Tuhan bilang gini, percuma. Kamu mau paksa pintu yang aku tutup, gak akan pernah ada kekuatan yang bisa membuka. Kamu sedang menghadapi kekuatanku. Capek loh. Alangkah jauh lebih baik hari ini bisa JNS. Jalani, nikmati, syukuri hari-harimu. Dengan apa? Satu, gampang Tuhan bilang. Waktu Tuhan melatih hidup saya, yuk fokus jadi orang saleh. Orang saleh itu enak loh, disertai berkat, dikejar berkat, dikejar keberhasilan, keberuntungan. Itu tadi, kenikmatan, bahagia. Makanya hari ini yuk, jangan keraskan hati, jaga hati seperti Yusuf. Ya, berpikir positif tentang prosesnya Tuhan. Kalau belum dibuka, nggak usah dipaksa, rela-rela. Ya, yang kedua tadi apa? Jangan keraskan hati, jangan hidup bercelah, jangan berliku-liku jalannya. Yang terakhir, hidup dalam kebenaran. Buka 1 Timotius 6 ayat 12. Hari ini yuk kita perlu satu kebenaran firman yang membuat saudara jangan gagal fokus. Iblis sudah mencuri fokusmu bertahun-tahun, makanya hidupmu gak lihat pintu yang terbuka, malah petaka, lubangnya tambah besar. Bu Eli, lubangnya tambah besar. Kenapa? Karena saudara salah fokus. Semakin fokus dengan masalah, kehidupan orang salehnya gak jalan. Itu selalu. Makanya iblis itu ngerti. Saudara dipaksa fokus lihat suamimu. Saudara dipaksa fokus lihat keuanganmu terus. Mikiri kapan uangku balik, kapan. Dipaksa loh saudara. Hari ini yuk kita paksa hidup kita. Fokus jadi orang saleh. Nggak usah lihat masalah. Waktu engkau jadi orang saleh, engkau tetap kenyang di tengah masalah. Masalahmu pasti pulih. Engkau pasti selamat, tidak ada malapetaka, tidak ada yang namanya lubangnya tambah besar, lubangnya tambah nutup saudara. Amin. Lihat hidup 1 Timotius, waktunya terus jalan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah ini, hidup dalam kebenaran. Iman itu harus benar saudara. Sering kali kita ngomong kita jadi orang benar, tapi imanmu tidak benar, tidak jadi orang benar. Iman yang benar itu iman yang percaya tanpa melihat, sudah titik. Tidak boleh orang benar hidupnya panik, khawatirnya banyak, tidak. Orang yang bertanding dalam pertandingan iman yang benar itu selalu percayanya yang banyak, percayanya yang kuat. Bukan khawatirnya yang dibesarkan, percayanya dibesarkan. Lihat ya, pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan engkau telah diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi ada 3 kata, hidup dalam kebenaran. Yuk kita semua. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Siapa yang hari ini banyak khawatir, banyak takut, paksakan dirimu banyak percaya. Ya, itu orang saleh. Orang saleh itu tidak mungkin takut saudara. Dengar apa-apa, ya haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, berjuang, rebut hidup kekal. Tidak ada loh istilahnya, sekali selamat tetap selamat. Kalau firman Tuhan berkata,
berjuang rebut hidup kekal. Hidup kekal memang gratis, tapi iblis mau mencuri hidup kekal. Kalau kita tidak berjuang jadi orang saleh, maka hidup kekalmu akan direbut sama iblis. Kita akan kehilangan. Makanya hari ini yuk rebut hidup kekal dengan fokus tetap menjadi orang yang saleh. Selama kita jadi pecundang, saudara jadi pendusta, saudara jadi pemberontak, maka hidup kekal itu akan hilang dari tangan saudara. Ya, Tuhan tidak cari orang yang hebat, tapi hari ini kaya secara dunia. Tapi Tuhan mau cari orang yang benar-benar hari ini hidup di taat, hidup mengenal Tuhan dengan benar, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, bertahan sampai akhir untuk memperoleh hidup. Itu hidup dalam kebenaran. Selamat berjuang malam ini 3 hal, ya. Saudara harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar, rebut hidup, berjuang rebut hidup kekal, ya. Yang ketiga, bertahan sampai akhir. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu ciri orang saleh. Orang kalau hidup dalam kebenaran pasti bertanding, pasti berjuang, pasti bertahan. Ya, apalagi gampang ya diingat-ingat ini jadi primbon. Jangan sampai enggak, ya. Jaga hati, apalagi ingat Yusuf, berpikir positif tentang prosesnya Tuhan, ya. Yang ketiga apa? Orang saleh selalu rela menyelesaikan kehendak Bapa. Bonyok enggak apa-apa. Suamimu tambah parah enggak apa-apa. Keuanganmu tambah parah enggak apa-apa. Kalau memang itu kehendak Bapa, semuanya pasti kembali lipat di depan seperti Ayub. Kalau itu memang kehendak Bapak dan Ayub rela, Abraham rela, Tuhan tidak rela. Tuhan tidak mau berhutang. Ayub dikembalikan lipat, Abraham dikembalikan juga diberkati berlimpah-limpah karena dia tidak segan-segan. Apalagi yang kedua, supaya hidup dalam taat, tidak bercelah, ya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak mengeraskan hati. Yang ketiga, tetap bertanding, tetap berjuang, tetap bertahan. Itu ciri orang saleh. Hari-hari ini yuk kita jalani. Nanti kan sampai berjuang sampai akhir, bertahan, finishing well, mahkotanya 5, dapat semua. Di samping itu kita akan menikmati bahagia, banyak pintu dibuka sampai seperti Ayub 4 keturunan, hidupmu tetap kenyang, kenyang di tengah masa kelaparan. Ini loh kerennya Tuhan, orang dunia tidak tahu rahasia ini. Saudara malam ini sudah dapat rahasia, siapa yang mau kenyang di hari kelaparan, ini masa sukar. Kalau kita mau tetap bahagia, kita tetap kenyang, kita tidak ada aib, malah petaka lewat, badai lewat, dengan kemenangan yang sorak-sorai, maka malam ini pastikan jalani hari-harimu dengan fokus menjadi orang saleh, bukan fokus dengan masalah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Malam ini kami belajar satu pembaharuan yang paradigma kami diubah. Ampuni kami, selama ini kami cuma fokus dengan masalah. Kapan masalah kami selesai, sampai kapan, kenapa. Tapi kami tahu sadar bahwa Tuhan juga menunggu kami berubah. Menunggu kami berubah menjadi orang saleh. Sehingga yang Tuhan mau hari-hari ini, jalani hari-hari hidupmu. Sekalipun dengan banyak masalah, jalani dengan tetap menjadi hari-hari orang saleh. Karena aku tahu hari-hari orang saleh. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mau beristirahat, kami menikmati berkat orang saleh, yaitu berkat yang diberikan pada orang saleh yang dicintainya pada waktu tidur. Kami tidak pernah takut Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Yang onsite besok Surabaya ketemu saya, ya. Tetap semangat jadi orang saleh. Orang saleh selalu diberkati Tuhan melimpah-limpah, ya. Jadi mulai besok tidak ada lagi loh stres dengan masalah, ya. Hari-hari ini kita akan ketawa nanti, ya. Tuhan Yesus memberkati.